لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak. Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah alaihissalam. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia, teman-teman. Tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar, patuhan pada suaminya. Dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga, ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku. Ibrahim alaihissalam istirahat, disiapin makannya, dilayani jauh. Palestina ke Mekah teman-teman dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersamanya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam, yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah, bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah. Tiba di Mekah, di lembah itu, maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untanya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah. Saya akan pulang. Nggak bicara yang lain. Langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, nggak ada. Apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia. Padang pasir, gunung-gunung batu. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim alaihissalam sambil nangis, nggak jawab. Hajar ikuti dari belakang, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan dengan santun? Kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti juga kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya, sembelih anakmu.
Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing. Nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya, cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah, cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat? Kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu melengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah. Antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan. Tidak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi zi zara'. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya ya Allah. Biwadin ghairi zi zara'. Di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada batang pohon kering, enggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. Tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi ialah Baitillah di Bakkah yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kita teman-teman sekalian, Hajar alaihissalam waktu ditinggal manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada enggak manusia, ada enggak kafilah lewat, ada enggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada 2 gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Qubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan? Itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana genangan air di Marwah. Dia turunlah. Turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa. Dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa. Di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup,
Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Gara-gara itu keluar sebuah hukum, Allah hormati, dikekalkan. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. 1, 3, 5, dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap. Putaran kedua, putaran keempat, dan putaran keenam. Setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, nggak ada air. Maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail alaihissalam ditaruh di tanah, ditinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam zam. Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang luas. Dan semenjak orang minum Zam-Zam, maka Hajar pun panen pahalanya. Kemudian Ismail alaihissalam diberikanlah minum oleh Hajar alaihissalam. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu, perjalanan Ibrahim alaihissalam kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah. Diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak. Serta pohon-pohon cemara. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar. Suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ.